Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wadil amin wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji untuk Allah yang pantas dipuji, pencipta alam semesta ini. Dia tidak merasa berat memeliharanya dan bermacam-macam rezeki yang disediakannya untuk menopang kehidupan makhluknya. Di antara makhluk terbaik itu adalah manusia. Itu diungkapkan di dalam ayat pendek, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Untuk malaikat tidak ada kalimat itu. Untuk iblis tidak ada keterangan seperti itu. Untuk an'am atau hewan juga tidak ada. Yang disebut takwim itu hanyalah kita manusia. Akar katanya qawwama, yuqawwamu takwim. Bagi manusia yang beriman itu anzalas sakinah, diturunkan pula oleh Allah sakinah ke dalam hatinya. Kalau sudah ada sakinah ini di dalam hati, apa saja yang datang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak merasa khawatir dan apalagi bersedih hati. Tanya salah diri awak, Pak. Seorang-seorang ibu-ibu laya do sakinah ko di hati awak. Tapi ambo mendoakan mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Amilin, jamaah Masjid Al-Hidayah, jamaah Musala Muhajirin, jamaah Musala Sakinah. Kalau ada yang berkunjung pagi ini ke sini, mudah-mudahan ada sakinah di dalam hati Bapak Ibu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lai kue itu. Iya itu. Yo, itu perlu yo ditanya kok lupa. Kaum muslimin Bapak Ibu yang terhormat, di kedalaman lautan, di langit yang berlapis sab'an shidada, seluruhnya berisi makhluk, Allah tidak lalai mengurus itu. Maka kita jangan mencamehan apa saja di dunia kau. Allah tidak pernah lalai mengurus itu. Kenapa? Selama makhluk itu masih hidup, maka Allah menjamin untuknya sesuai yang dikehendaki Allah. Tidak sesuai dengan kehendak awak dah, Pak. Tunggu ada pantunnya, lain tak kena ada Pak pantunnya. Biar ada tunjukan.
Indak dapat serempang padi batuang dibalah keparaku, ndak dapat bakanda hati kanda Allah nan balaku. Tak bisa buat ketawa. Jadi yang sangat dibutuhkan di dalam hidup kita ini sakinah. Sakinah itu di mana, Pak? Kalau kita beriman. Itulah yang kita syukuri. Kemudian Nabi Muhammad itu disebut Sadiqul Wadil Amin. Karena apa? Sadik itu artinya orang yang membenarkan apa yang diperintahkan Allah. Itu sadik. Ya, aduh, pati dulu tu sangka sadik pasadigu namanya. Entah yolai nyobanan sadoanya ni kerjaan Allah, entah tu tak tahu lah, Pak. Pokoknya namanya rancak. Ya kan? Sadik pasadigu. Jadi pasadigu tu singkatan dari nama bapaknya, pejuang dulu masuk penjajahan. Pakih salih dibuang kadigul. Itu pasadigul. Jadi dibuang di Belanda kadigul. Awak nani duit kini gua lai satu berjuang melawan Belanda. Anda tapi awak korupsi. Nak satu seorangnya. Lah mereka negari ko dapatnya kerajaan korupsinya. Iya kan? Ini orang yang tidak mensyukuri nikmat. Kiro-kiro bara orang menjadi mai. Orang pai kadigul tu, Pak. Orang pai kamalai ko teroyong membuat jalan ko terowongan itu kulinya orang awak, Pak. Di terowongan manyo kerajaan asinang kubunya. Mujua Pak lila dulu nado ketika tu lah. Tidak terpaksa Pak bayi. Itu. Tu perjuangan di zaman penjajah. Sekarang pembajajahan ideologi namanya. Penjajahan asing secara nyata tak ada, tersembunyi ada. Kan? Tapi yang banyak itu penjajahan, setiap diri kita dijajah dengan kemauan orang yang menjajah. Kalau dahulu Belanda kulit putih, kini Belanda hitam. Itu bedanya. Kaum muslimin, para jamaah yang terhormat, Nabi Muhammad, nama beliau itu disambung lagi Sadiqul Wadil Amin. Jadi orang bersedekah napa? Itu orang membenarkan anan disuruh Allah. Adisabui lah pitih nanya bagian itu sadaqah. Dalam hatinya itu kaum muslimin para jamaah kebenaran. Basuhan dikecian Allah. Koyo bana, tidak bohong. Qul sadaqallah. Katakanlah ya Muhammad, yang datang dari Allah itu benar. Fattabi'u, maka ikutilah olehmu millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim yang tegak lurus. Jadi Nabi Ibrahim itu bangkonyo banggana di Allah dalam Quran. Disuruh Nabi Muhammad mengikuti. Bapak-bapak, akidahnya tidak pernah berputar. Dibaka jo api garang, ndak bertukar akidahnya. Akini dia gih piti saja pangkai orang apa bertukar akidah. Akulah dipanggang. Ditawarkan kekayaan ndak diterima, ditawarkan wanita ndak diterima. Ditawarkan pangkat, Amuh Namrud mangke beliau jadi menteri. Iya kan? Tak mau dia, dibakar pun tidak berubah akidahnya. Maka wajar Allah menyuruh Nabi Muhammad dan kita semua, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, tagak lurus gitu. Tak mau condong, tak mau rabah, tak mau amruk. Ya kan? Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau Ibrahim begini, Pak, ada tukang cukunya dulu, lama mati lo. Ala 90 umur ndak semayang. Nama Ibrahim. Rancak tampuruang sana mulai kalau ndak semayang. Iya kan? Lai sehat Pak Ibu.
Baik, alhamdulillah. Kaji awak pagi kini kita dasari dengan Al-Quran surah An-Nisa. Surah nomor berapa tu? Tu surah ibu mah. Surat nomor? Ndak apa deh ibu, dah jalan surah ibu sendiri. Surat nomor 4. Al-Fatihah nomor 1, Al-Baqarah nomor 2, Al-Imran nomor 3, An-Nisa nomor sampai. Ndak usah apa ayatnya, surek-sureknya sesuai berikut Allah mah. Kau ndak kata apa ayatnya sadanya. Surek Furqan nomor berapa bu? Takut dah. Ya kan? Bu, pitih 50.000 je pitih 100.000 le berbeda deh bu. Lain. Lain sehat je baru tu mah. Kalau lain sehat tu je awak, dia apa lo nomor-nomor ayat Quran kau. Surah An-Nisa ayat 175, ayatnya 176 Pak. Anangka kita baca ko 175. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa tasamu bih. Maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah dan berpegang teguh dengan keimanannya. Kalau beriman banyak orang mengaku beriman Pak. Tapi yang berpegang teguh kok. Baurek cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunyo digampo indak tabokekkan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Itu ndak baharanan serupa itu Pak. Mengaku beriman banyak, istiqamah tidak. Diumbuk orang je pangkai bertukar pengana. Diumbuk orang je jabatan bertukar pengana. Ya tak? Atau mamin saya mamin panjang le. Tak ada lah nanya salahan karajo orang ke? Iya kan? Tak ada nanya salah le, nanya ani yang segini le mamin saya. Ibu bapa, tak ada. Nah, ini bahayanya beriman ada tapi tidak berpegang teguh. Orang yang beriman dan berpegang teguh itu bagaimana? Fasayudkhiluhum fi rahmatim min, maka akan dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Kita ulang kaji rahmat balik. Bintang filem ada namanya dulu Rahmat Hidayat. Ya kan? Itu ibu-ibu bapak-bapak. Sebenarnya rancak namanya tu, tapi nya ndak jadi ustaz, dah jadi bintang filem. Kini lah mati. Tanya karate tadi malaikat ni jalan tak? Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, ambo manjurkan ya, kok iyo laingin awak bertemu je Nabi Muhammad. Kok barale ibu-ibu jom pakai band nyo le. Umar bin Khattab nyo lalu kepai semayang suliang. Suliang saya cik nyo Pak. Ndak ada organ, ndak ada tambu, ndak ada gitar, ndak ada saksofon nyo pakok telingonya. Ya kan? Kini sudah borgen 3 malam lo tu. Ya kan? Tagaduh orang lalu. Musik itu haram. Jadi jangan bawa organ jangan ketiba berelek. Kok kaberang tukang organ berang lah kambo. Ya kan? Kok kaberang bana berang ka Allah juga Nabi. Ambo kini bu kan besok ke maulid Nabi lo le kok. Ya kan? Sebenarnya tak maulid Nabi rencak namanya Sirrah Nabawiyah. Kalau maulid ke memperingati lahir. Tak ada berulang tahun itu dalam Islam. Kita baca sejarah Nabi itu nak tabligh akbar Sirrah Nabawiyah. Kau ada besok pengurus Al-Amilin kau mau undang ustaz di bulan Rabiul Awal kau. Judulnya itu tabligh akbar dalam rangka Sirrah Nabawiyah. Kalau maulid yo Pak Boy itu artinya memperingati lahir Nabi. Iya kan?
Nabi tidak ada menyuruh. Nan disuruh Nabi saya di kerajaan Pak, itulah hebat awak. Tapi yang boraso awak kan panjang angan-angan, ya kan? Angan-angan kau lebih panjang dari umur. Cubalah Pak kanak-kanak, ya kan? Nah, awak banganangan, tiba malaikat maut, mati, panjang angan-angan dari umur. Nah, kau ada contoh. Dahulu sebelum baru disuruh orang menjek kerambi, jualnya penjek orang. Inya sendiri. Upah ketek tanya, kini ndak muh orang situ leh. Bara jatuh kerambi 10 cie untuknya. Jatuh kerambi 22 untuk dadola bakal ukuran tu sebab kerambi dulu tinggi. Iya kan? Jatuh 22, jatuh 100 10 untuknya. Kini tidak amuh orang Pak. Di kampung itu je dulu. Menyabik padi jo mairi orang 10 keluar cik. Kini tidak amuh orang. Untuk orang padi, orang yang perlu diagih pitih 165.000 sehari. Tak amuh orang 10 keluar cik tu. Dapat kerambi 10 dan baliang ke induk ayam je. Lah kambang ayam ko nanti dia baliang ke kambing. Kambing kambang dia baliang ke jawi semetal. Jawi semetal kambang dia baliang kudo. Kudo kambang dan jua dia baliang noton inova. Asadang nyo muta tempuk kerambi itu terbayang dia nyoto inova. Itu nanangan-nangan nyoba dek kerambi aku turun patah pinggang. Jadi jangan panjang pangangan. Kalau tak awak sesendok teh, le kemungkinan ia lawi di kuniangan. Tak mungkin. Manusia banyak gitu Pak. Umurnya lebih pendek dari angan-angannya. Akibatnya ibadah jadi kurang. Banganangan. Tempo ibadat. Nah, ini orang tidak berpegang teguh namanya. Jadi nang kaditinggian cito-cito kemudian bau sao tu Pak maksimal. Sudah tu baru menyerah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Rahmat bapak-bapak dan ibu-ibu adalah perpaduan Rahman dan Rahim. Itu sangat kita butuhkan. Biar dalam hidup ini, biar di dalam kubur, biar nanti di mahsyar. Dalam hidup apa? Karena pentingnya rahmat itu, dalam salat disusun bahasa yang indah oleh Nabi ketika kita duduk antara dua sujud. Rabbil firli. Artinya tu, ya Allah ampunkan ambo. Sudah tu alai. Langsung tak warfa'ni. Indah. Alu. Warhamni. Rahmati saya. Biar salat wajib, biar salat sunat. Kemudian ada warga awak meninggal. Cupaknya lah panua, gantangnya balanjuang. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Meninggalnya. Kita mensalatkan jenazahnya fardu kifayah. Ditakbir nan katigo kita doakan inya. Doa nan ditunjukkan Rasul untuk orang mati itu. Allahumma gfir lahu. Untuk awak tadi Rabbil firli. Untuk orang mati Allahumma gfir lahu. Ampunan dulu. Ampunkan jenazah ini ya Allah. Langsung nang keduanya warhamhu, baru wa'afihi fu'anhu. Ampunkan jenazah ini ya Allah, rahmati dia. Kalau kita dapat rahmat dalam kubur Pak, ikan tu kita baca dalam surah Yasin. Baitu hari kiamat, awak kalah dibangunan di kubur tu. Ada nan tak hancur Pak.
di tubuh awak ko namanya tulang sulbi. Di sinan jua sawak tulang sulbi awak nan awak jadikan Allah sebagai manusia ko ambo. Iya kan? Do ulu nan bakal jadi ambo nan bentuk kini gua itu terletak di tulang sulbi ayah ambo. Ya kan? Bergaul ayah ambo jua mak ambo. Pindahnya nan dari tulang sulbi itu ke rahim. Ya kan? Terjadilah dia mudghah, sesuatu yang melekat. Ini pelajaran lagi Pak. Jadi manusia kok sejak dulu tergantung je orang lain. Melekat dia di rahim ibunya. Lama-lama dia dibentuk oleh Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Bantu awak tu tidak bisa dipilih Pak. Sesuai je kehendak Allah. Dia Pak jam berturu-turu mikin itu gini. Ada bang ko teliang ko kepala dengan hidung dan bangah kulit dan hitam aja itu tu Allah tu. Tak bisa awak menentukan terus. Iya kan? Jadi suatu bangsa saja tidak bisa kita menentukan. Kenapa saya dulu tidak bangsa Eropah? Kenapa saya bangsa Indonesia ini? Tidak bisa. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dia yang membentukmu di dalam rahim kaifa yasha, sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau ibu-ibu jawab pak baca min, baca doa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjadikan bentukku baik, dan jadikan pula lah akhlakku baik. Jangan kerancaan saya mencelik bentuk dalam camin tu. Doa nak doa nak dibaca. Celik pinggu, celik pinggang. Dalam camin gadang. Ya kan, kepai beralik, beralah gaya. Di rumah untuk suami, bau jari yang saya. Itu salah kerja ibu-ibu dan seperti itu. Untuk suami badan konan kediaruman jan lari nyo ke wanita lain. Lai terengah dia tu. Iko keluar menggaya. Ya kan, di rumah gigi belado saya. Ini. Suami kita yang akan dihibur. Ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Jadi rahmat itu sangat dalam kubur itu Bu, orang nanti dapat rahmat Pak. Itu beribu-ribu tahun rasanya karena azab lo tu. Tapi orang yang dapat rahmat, begitu dia terbangun, mau tanya jo kawannya nan sama dapat rahmat. Semalam saya awak Rasulullah lo nyola kiamat sehari je. Ndak butuh rahmat awak. Pak, walaupun beribu tahun kita sudah mati dalam kubur, rasa semalamnya. Itu rahmat. Siapa yang kedapat itu orang beriman dan berpegang teguh. Itu yang kedai Allah. Fasayudkhiluhum fi rahmatin min. Lah hidui awak di mahsyar, perlu je rahmat. Iyo. Bu, kini nagari awak baca di Quran. Saya konyo Pak, konyo sadonyo gaib baru mah. Pilaporan Al-Quran itu semuanya benar karena firman Allah. Nanti ndak ada nan tinggi nan rendah. Data sele. Kini ada nan tinggi nan rendah, lai kancang jo angin kadang-kadang. Ada namanya angin puntiang beliung. Ada topan boleh? Tornado. Topan La Nino. Atau layado buki, layado lurah, layado tanah data, layado tanah lereng. Iya kan? Nanti setelah kiamat datar semuanya. Kita akan berhadapan jalalo ya Pak. Iya kan? Payah saya mau ngincik kalau sambil lalu menengah gaji. Iya kan? Jadi nama nantakan tua, kau pulang saya lah.
Kalau kita berhadapan dengan angin, kalau dari kodata kita akan berhadapan dengan angin berkekuatan 2.500 km per jam. Kira-kira jadi awak. Jadi anak beliang-baliang awak, Pak. Itu di hari kiamat nanti. Karena lah data saya. Orang dapat rahmat, ndak baaknya kena angin. Cik tu. Di hari kiamat matahari randah dakik ke kepala. Paluh darah. Orang yang dapat rahmat, syamsa wala zamharira. Dalam surah Ad-Dahri atau surah Insan. Nanti di dalam itu, di hari mahsyar itu, matahari bagi orang yang dapat rahmat, indak terlalu angin dan tidak terlalu di kiro-kiro sama jadi musaji amilin ko di duit nasi tangari. Nama itulah. Bagi orang yang tak dapat rahmat cobayangan, ya kan? Matahari dakik darah paluhnya baranang di paluh darah. Ya kan? Mudah-mudahan yang kita baca dalam salat tiap hari itu mengkorugi orang tak salat, Pak. Pilihnya kau baca Rabbighfirli warhamni. Pemilu. Ibu tak tanggung banyaknya membaca itu tu. Lebih-lebih nak rajin lo salat sunat. Mudah-mudahan yo diagih lawak dari Allah rahmat tu. Rahmat ketika hidup, rahmat ketika mati. Kita baca doa, cik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Artinya, ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam beragama. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahlah ilmu agama kami. Wa barakatin fir rizq. Berkahilah rezeki kami. Nah, kau lihat sudah tu alai. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Itu pentingnya, Pak. Kalau dapat rahmat awak ketika mati itu, Pak, indah adona sekeliling awak orang ke menunjukkan la ilaha illallah. Lidah awak diringankan di Allah membaca itu. Iyo tu Ustaz, bacalah Al-Quran. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Akan ditetapkan lidah orang yang beriman itu oleh Allah dari dunia sampai ke akhirat. Kalau rahmat dicabui Allah, tu contohnya Abu Talib. Nabi yang membimbing beliau membaca la ilaha illallah. Tu lihat muahnya baca. Indah, Pak. Begitu pentingnya rahmat. Asian yang kadapik tu orang yang beriman dan berpegang teguh. Iman ko jan serupa mahwai baru tempuruang, Pak. Angek tu depan. Kriawai lo lihat. Angek di lepehan. Jangan. Ganggam saja. Walaupun tangan tu tawaka. Biarlah tawaka sawanta dari tabata duit neraka nanti. Siapa yang akan kita tiru nomor satu dalam ini adalah Nabi Ibrahim. Akabanya animan orang, Pak. Apa-apa laitakana inyo ndak buruang do. Atando nyo ndak buruang. Nyo pakai telingo. Buruang bagigi ndak? Indah, anyo bagigi. Iya kan? Nyo bakaki. Kakinyo pakai kuku bisa bagayui. Kya? Kelelawar. Atau kalong. Orang wak menyebut kalaluang atau kalalawa. Matonyo bening putih serupa mato balam atau merah. Merah. Enggoknya katih kepalanya atau ke bawah. Tabangnya malam atau siang. Takut ibu sadonya. Berarti ibu lain memperhatikan alam takambang. Iya kan?
Dengan memperhatikan ciptaan Allah itu, di sanalah kita akan menemukan Allah. Orang merasa ndak kabatamu jo Allah kalau ciptaannya ndak nyo dalami. Gigi kareh, kuku kareh, nan kuku amuh panjang gigi ndak. Coba induk manuan. Nya sama tulang. Kalau amuh lo gigi panjang bu, kan ndak dapat laki bu, jayolah. Awak gadi rancak pi gigi panjang setiap hari. Nanti bawa kate ke bawah gigi aja tu ke. Gigi babi. Apa kalu tiba di luar tu. Bagi cik orang ke malam maribu ke jadi bini. Gigi semua gigi babi tambah panjang tiap hari je. Kalau kita lihat, perhatikan ciptaan Allah, maka lidah kita akan menggurimin. Subhanallah walhamdulillah. Nah, kini kita cari ba mengko kalalawa tu enggok kepalonyo ke bawah, ba mengko matonyo ndak bening, ba mengko merah, ba mengko inyo keluar malam. Allah tahu sebabnya. Sebabnya lai. Lai tahu bu? Nah, biarlah mau tarangan ya. Suatu kali di kampung antah berantah, panitia maduan pacu lari jo pacu tabang. Kok kerajo kareh jo jurinya bapak menjalik ke bawah tu. Nan tabang buruang na lari manci. Tibolah kalalawa ko ke panitia. Pak, boleh kami banso kalalawa ko satu? Lamo panitia mencalik. Bangko tapana napa mencalik embo gejek kalalawa. Dan calik kepaloang, talingoang, buluang, sama dah je manci. Cuma bedanya hitam, kalau manci abu-abu. Dan perhatian kakiang je kukuang, sama je manci. Tapi yang basayo, sayo anda dari bulu, pita dari kulit. Pandai tabang, bisa apa? Lari, bisa je. Hanya cik-cik boleh satunya. Kesatunya manci, atau kesatunya buruang. Ambo dek lah biasa tabang, sama je buruang. Salah ambo pak, ang bali materai 10,000 cik. Untuk itu pak, manekan hitam di atas nan putih. Biku tukar-tukar penganang mereka dalam lari, nak tabang. Dari tabang, nak lari. Tak boleh. Kalau itu ang kerajuan, waang dapat tindakan disiplin diskualifikasi. Tak bisa bertanding selama hidup lagi cik panitia. Lita lo dang. Jadi pak. Kalau nyotekan. Itulah tabang sama je buruang. Mancik lah mulai lo lari di bawah. Kalau lawa kodek nyo tabang tujuh kulit pak. Kulit pakai tulang. Mana ringan jo bulu pakai kapak. Ringan bulu pak. Sebab bulu tu nyo minyak itu di buruang taruh pak. Ada sumber minyak di pangkai kuahnya kau. Hanya betul-betul nyo munculnya. Ayam nge celik lagi. Tu mengko bakile bulu ayam jantan tu tak kicuh taruh yang produksi ni nyo. Iyo pak. Yang bulu bakile ranggah tinggi susu runciang gagah. Nyok kepak sayap itu aku aman dak kek saya betino. Hendak melapor ke kepak gua ada bagian saya badan. Abi kuat sedang maramnya pailo ka ayam lain. Hati-hati jo ayam jantan bu. Perangai tidak selesai. Ayam. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Jadi barik sayuk kau dibawa tabang. Iya kan? Tambah buruang. Kalah buruang kau dek manci. Apa tukar pengenal kelawar. Kalau dinturu yang buruang kau kalah macam. Hanya meraup ke bawah. Tak terkena janji je penitia tadi lah. Lari semuanya manci. Dek mancinya terima saya. Iya kan? Karena bertambah juga anggota komunitasnya.
Dek kalau lawan ndak ambek dia teh le. Ndak sayuknya barek mah. Manang lo buruang tabang li. Kalah lo benci, bertukar lo pengenal kalau lawan aku li. Pindah lo nyo ke teh balik. Asinannya dapet batunya. Nyusi dek buruang. Kalau lawan. Tadi yang jo kami, rasa kalah kami yang lari ke menci. Kini rasa kemenang kami yang pindah lo ke teh balik. Ndak kami terima ang ledak. Lain ndak penitia maupun no. Buruang tu saya musi lari ke bawah. Nyusi lo dek menci asaja tu stres ke dalam aku. Tungku kepalanya nyo tunggi ke bawah. Itu sebabnya. Di orang kepala ko baragoi kateh letaknya di nyo tunggian. Itu ndak istiqamah namanya. Ya. Orang partai politik banyak je kok. Di mana angkara pek saya terpilih hanya pindah-pindah partai. Ya ndak? Tapi ndak ada sebab itu ndak akidah dah. Ya kan? Ndak akidah, ndak ada. Anan ulama jangan serupa itu dapat jabatan nemburuk di kerajaan orang ndak taloknya boleh. Takui gaji kailang. Aku sama jo akidah kelalawan namanya. Ya kan? 5 jambu nang kabuah saya awak enggok sinan. Kelalawan kan gitu tu. 5 enggok ke jambu ndak buah. Ndak. Apa mangkoinyo keluar malam, malu keluar siang. Malu jo manci, malu jo buruang. Buruang tak menerima, manci tak menerima lazia kawan le. Hanya nanti nari malam keluar. Ndak lo pai kuliah subuh-subuh awak ke dah. Menjiluk jambu orang. Sampai hari kiamat ndak kesehat-sehat tu dah. Stres kelelawar tu. Tatap kepalanya ke bawahan. Mata merah dek mana? Menangis awak tak diterima orang. Nah, itu gunanya waqtasamu bih, beriman, waqtasamu bih, dimasukkan di Allah ke dalam rahmatnya. Sudah tu alai wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, akan dibimbing oleh Allah orang itu menempuh jalan yang lurus. Awak berjalan-jalan ke Rimbo saya pak, tak tentu pedoman jalan tu sasek tak? Iyo, adonan tak bersuhu-suhu pak. Para anak-anak muda awak mendaki gunung. Itulah kelemahan awak cik pak. Mendaki gunung talok, pai berjalan ke musaji data saja tak talok. Kalau ada anak ibu suka mendaki gunung, pindah baimannya dah. Kini nyolah lok jo ro kemah, tak ada ke musaji. Mendaki gunung tak talok. Berjalan ke masjid tak talok. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah dan juga ditempuh jalan yang lurus, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tausiah kita pagi kini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Kita minta ampun kepada Allah dari kesalahan kita. Wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu persoalan kita di dunia ini. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.